Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Kadafi, Hayani Simatupang, Sujadi Fasana Nasution, Bobi Darmansyah, Nur Hasanah Sikumbang, M. Hafiz Alfiansah, dan Sri Wahyuni ingin menjelaskan tentang bunga majemuk atau Anthotaxis inflorescentia yang dibacakan oleh Dayani dan saya sendiri. Bunga majemuk. Bunga merupakan organ reproduktif pada tumbuhan. Berdasarkan tipenya, bunga dibagi menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada bunga tunggal, satu tangkai hanya mendukung satu bunga, sedangkan pada bunga majemuk, satu tangkai mendukung banyaknya bunga. Seperti contoh bunga ini, satu bunga, Bracteola, Rachis, Bractea, Pedicellus, Rachila, Penduculus. Pada bunga majemuk lazim dibedakan bagian-bagiannya sebagai berikut. A. Bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, yaitu 1. Ibu tangkai bunga atau Pendiculus, Pendiculus communis atau Rachis, merupakan terusan batang atau cabang. 2. Tangkai bunga atau Pedicellus, yaitu cabang tangkai yang mendukung bunga. 3. Dasar bunga atau receptaculum, yaitu tangkai bunga yang mendukung. B. Bagian-bagian yang bersifat seperti daun. 1. Daun-daun pelindung atau braktea, yaitu daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunga. 2. Daun tangkai atau bracteola, yaitu 1 atau 2 daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Pada Dicotyledonea biasanya terdapat 2 daun tangkai, sedang pada Monocotyledonea hanya terdapat satu daun tangkai yang letaknya di dalam bidang median di bagian atas tangkai bunga. 3. Seludah bunga atau spata, yaitu daun pelindung yang besar, seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Contohnya kelapa, Cocos sicifera, Iles, Amorphohalus variabilis. 4. Daun-daun pembalut atau Bractea involucraris infocolurum, yaitu jumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam satu lingkaran, contohnya seperti bunga matahari, Helianthus anus. 5. Kelopak tambahan atau epica, yaitu bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau, tersusun dalam satu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak, contohnya seperti bunga kembang sepatu. Nih. 6. Daun-daun kelopak atau spalae. 7. Daun-daun mahkota atau daun tanjuk atau petalae. 8. Daun-daun tenda bunga atau tepalae jika kelopak dan mahkota sama bentuk dan warnanya. 9. Benang-benang sari atau stamina. 10. Daun-daun buah atau carpella, benang sari. Kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Macam-macam bunga majemuk. Pertama, bunga majemuk tak terbatas atau inflorescentia racemosa, merupakan bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak. Pemekarannya dari bawah ke atas, contohnya kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima dan mangga atau Mangfera indica. Bunga majemuk terbatas atau inflorescentia cimosa atau inflorescentia centrifuga, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang, dan cabang-cabang tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung suatu bunga pada ujungnya. Pemekaran bunga diawali pada bunga yang ada di sumbu pokok atau ibu tangkainya, contohnya seperti bunga melati, Jasminum sp, dan bunga Cana indica. Bunga majemuk campuran atau inflorescentia mixta, yaitu bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat bunga majemuk terbatas maupun bunga majemuk tak terbatas. Japankla.
seluruhnya merupakan suatu mala rata, tetapi bagian-bagiannya berupa anak payung menggarpu. B. Bunga johar atau Cassia siamea. Ibu tangkainya mengadakan percabangan seperti pada suatu malai, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai rata. Bunga kenari atau Canarium comune yang mempunyai susunan seperti malai, tetapi ujungnya berupa sekrup. Bunga majemuk tak terbatas atau Inflorescentia racemosa atau ibu tangkainya tidak bercabang. Bunga majemuk tak terbatas, ibu tangkainya tidak bercabang seperti tandan, bulir, untai, dongkol, payung, cawan, bongkol, dan periuk. Bagian bunga majemuk. 1. Tandan atau racemos. Jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya, contohnya Caesalpinia pulcherrima. B. Bulir atau skal seperti tandan tapi bunga tidak bertangkai, contohnya Stachytarpeta jamasicensis. Jan. Yang C. Untai atau momentum seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya, atau bunga majemuk yang mendukung bunga jantan yang betinanya menjadi buah. Contohnya Piper nigrum. Yang D. Tongkol atau spadix seperti bulir, tetapi ibu tangkai besar, tebal, dan seringkali berdaging. Contohnya seperti J. atau jagung. Yang E. Bunga payung atau umbrella. Dari ujung ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya. Contoh Chantella asiatica. Yang F. Bunga cawan atau corimbus. Contoh Halianthus anus. Ujung ibu tangkainya lalu melebar dan merata sehingga mencapai bentuk seperti cawan. Yang G. Bunga bongkol atau capitulum. Contoh Mimosa pudica, menyerupai bunga cawan tetapi tanpa daun-daun, pembalut, dan ujung ibu tangkai biasanya membengkak sehingga bunga majemuk seluruhnya berbentuk bola. Yang H. Bunga periuk atau Hipantodium. Contoh Moraceae. Ujung ibu tangkai menebal, berdaging, membentuk badan, dan menyerupai periuk. Bunga majemuk tak terbatas atau Efflorescentia racemosa. Yang kedua, ibu tangkainya bercabang. Contohnya kayak malai atau panicula. Yang kedua, malai rata atau Corimbus ramosus. Yang ketiga, payung majemuk atau umbrella composita. Yang keempat, tongkol majemuk. Yang kelima, bulir majemuk. A. Malal panicula. Ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodal, contoh Mangifera indica. Yang B. Malrata atau Corimbus ramosus. Ibu tangkai mengadakan percabangan sehingga seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang atar atau agak melengkung, contoh Ixora javanica. Yang C. Bunga payung atau majemuk, Ombella composite. Suatu bunga payung yang bersusun dengan bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil atau umbellula. Contoh Daucus carota. Yang D. Bunga tongkol majemuk. Contoh Conchos unicifera. Tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan susunan seperti tongkol pula. Yang E. Bulir majemuk. Contoh bunga jantan Jeamas. Jika ibu tangkai bunga bercabang-cabang dan masing-masing cabang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir. Bunga majemuk berbatas. Pada bunga majemuk berbatas terlihat
dari jumlah cabang pada ibu tangkai. Bunga majemuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama monocasial, yaitu jika ibu tangkai hanya memiliki satu cabang, ada kalanya lebih, tetapi tidak pernah berhadapan, misalnya pada bunga kapas. Yang kedua, dicasial, jika dari ibu tangkai keluar dua cabang yang berhadapan, misalnya pada bunga berbibir atau labiatae. Yang ketiga, pleiochasial, jika dari ibu tangkai keluar dari lebih dari dua cabang atau suatu tempat yang sama tingginya pada ibu tangkai tadi, misalnya bunga oleander atau Nerium oleander. Bunga majemuk berbatas. Bunga majemuk berbatas. Yang pertama itu ada seperti anak payung menggarpu atau dicasium. Yang kedua itu seperti tangga atau cabang seling, cincacinus. Yang ketiga seperti sekrup atau bostrix. Yang keempat itu seperti sabit, drepanium. Yang kelima itu seperti kipas. Pembagian bunga majemuk terbatas atau inflorescentia cimosa. A. Anak payung menggarpu atau dicasium, yaitu suatu bunga pada ujung ibu tangkai, di bawahnya ada dua cabang sama panjang yang setiap ujungnya ada satu bunga. Contoh Jasminum sp. Yang kedua tadi ada bunga tangga, seperti bunga tangga atau cincinus, yaitu ibu tangkainya melakukan percabangan berseling bergantian ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti Heliotropium indicum. Yang C, bunga sekrup atau bostrix. Contoh Canaria comune, ibu tangkai bercabang-cabang, setiap kali bercabang juga hanya berbentuk satu cabang yang semuanya berbentuk ke kiri atau ke kanan, dan cabang yang satu berturut-turut membentuk sudut sebesar 90 derajat. Sehingga jika kita mengikuti arah percabangan, kita akan mengadakan gerakan seperti sekrup atau spiral. Yang D, seperti bunga sabit atau drepanium. Seperti bunga sekrup, tetapi semua percabangan terletak pada satu bidang hingga bunga seluruhnya menampakkan bentuk seperti sabit. Contohnya bunga suku Juncaceae. Yang E, bunga kipas Pipidium, seperti bunga bercabang seling, semua percabangan terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang, sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya. Contohnya bunga suku Viridaceae. Yang F, Cyathium, yaitu satu bunga betina dikelilingi oleh 5 bunga bercabang seling, masing-masing terdiri atas 4 bunga jantan. Contoh Euphorbia pulcherrima. Bunga majemuk campuran atau inflorescentia mixta. Yang A, gubahan semu atau karangan semu. Verticillasteri. Ibu tangkai berbuku-bukunya terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang melingkari buku-buku. Contoh tumbuhan remujung. Yang B, lebing antela. Jika cabang-cabang ibu tangkainya yang sebelah bawah jauh lebih panjang daripada ibu tangkai dan cabang-cabang yang di atasnya, contoh Juncus dan Iuzula. Yang C, tokal glomerulus, bunga majemuk yang bersifat berbatas yang terdiri atas kelompok bunga-bunga kecil, tidak bertangkai yang tersusun rapat pada cabang-cabang bunga majemuk. Contoh rami. Yang D, berkas fasciculus, bunga majemuk yang umumnya bersifat berbatas dengan ibu tangkai yang pendek. Bunga lebih besar daripada tukal tangkai, tidak sepanjang, warnanya menarik. Contoh jadam atau Rheodiscolor Hanche. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gaddafi dari Fakultas Pertanian Agroteknologi.
Eh, itu gimana ya Kak? Macam-macam bunga majemuk tuh contohnya gimana? Apa-apa aja? Baiklah, bentar ya Kak. Siapa lagi ingin bertanya? Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy Darman, Fakultas Agroteknologi. Saya mau bertanya, sebutkan contoh bunga majemuk campuran dan berikan alasan mengapa dia dinamakan bunga majemuk campuran. Sekian, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baru 2 orang. Izin Kak. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumbang dari Fakultas Agroteknologi. Ya Kak. Apa Kak? Apa yang membedakan bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tidak terbatas? Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara membedakan bunga majemuk atau tidak? Baik Kak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan bagian-bagian pada bunga majemuk lazim dan bagaimana membedakan bunga tersebut. Ya, itu aja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan bunga majemuk atau tidak? Cara membedakannya, pada suatu tumbuhan terdapat banyak bunga atau planta multiflora. Yang kedua, bunga-bunganya terdapat dalam ketiak-ketiak daun dan sebagian pada ujung batang atau cabang-cabang. 3. Bunganya berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. 4. Di antara bunga-bunganya yang terdapat pada cabang itu, terdapat daun-daun biasa yang berguna untuk berasimilasi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam bunga majemuk. Bunga majemuk. Yang pertama, bunga majemuk tak terbatas atau inflorescemosa. Kedua, bunga majemuk terbatas, inflorescentiacemosa. Yang ketiga, bunga majemuk terbatas atau inflorescentia mixta. Yang keempat, bunga majemuk campuran atau inflorescentia mixta. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tidak terbatas? Yang pertama, merupakan bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak. Pemekarannya dari bawah ke atas, contohnya pada bunga kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima dan mangga atau Mangifera indica. Yang kedua, bunga majemuk terbatas atau inflorescentia cimosa atau inflorescentia centrifuga, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang dan cabang-cabang tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung suatu bunga pada ujungnya. Pemekaran bunga diawali pada bunga yang ada sumbu pokok atau ibu tangkainya. Contoh pada bunga melati atau Jasminum sp. Kedua, atau bunga cana, Canaldica. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh bunga majemuk campuran dan berikan alasannya mengapa dia dinamakan bunga majemuk campuran. Seperti bunga soka atau Ixora javanca, seluruhnya merupakan suatu malal rata, tetapi bagian-bagiannya berupa payung menggarpu. Pertanyaan kelima, pada bunga majemuk lazim dibedakan menjadi 2. Sebutkan bagian-bagian tersebut. Bagian pertama yaitu bagian-bagian yang bersifat seperbatang atau bercabang. Bagian yang kedua, bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dari
hanya yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.